juga ada demo tentang Indonesia gelap. Ini kan kontradiktif. Ada 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang menjadi perhatian saya mereka bicara tentang menolak dia dui fungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dui fungsi. Di dalam 7 poin itu, 1 poin menyangkut tentang dui fungsi ini pesanan. Bukan murni pure dari mahasiswanya. Hormat pimpinan komisi yang saya hormati, Bapak Ibu Komisi 1. Tadi mengenai gelar saya, Rarpol itu Rerum Politicarum. Kebetulan saya mendapatkannya mengambil S3 di Jerman. Ya sebetulnya gelar itu dari gelar Latin sebetulnya. Cuman banyak negara-negara macam ada juga Rerum Naturalism dan segala macam. Jadi mungkin gelarnya nggak jamak dipakai di sini, tapi saya berpikir udahlah saya pakai itu saja daripada nanti saya dikira kuliah di tempat di pinggir jalan gitu seperti begitu. Sekali lagi terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Beberapa kali saya menjadi narasumber di Komisi 1, tapi saya pikir di 1 tahun terakhir tidak lagi berkesempatan ada di sini karena kesibukan juga ada di Universitas Pertahanan. Saya diundang untuk menyampaikan pendapat apa sih terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang TNI nomor 34 2024. Lanjut silakan. Yang saya hormati Mas Gus, beliau ini dosen saya, guru saya, Bang Teguh, juga senior saya, guru saya maupun kolega dalam berbagai kesempatan. Nah, saya melihat bahwa kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar RI 45 yang mengatur bahwa TNI itu sebagai alat pertahanan negara ya, yang menjaga tentang kepentingan nasional kita, national interest kita, yaitu tentang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan anak bangsa kita. Di dalam Undang-Undang nomor 34 2004 itu, di pasal 47 mengatur bahwa ada 10 jabatan sipil, kementerian lembaga yang bisa diisi TNI. Dari awal sebetulnya sudah ada polemik sendiri di kalangan TNI. Kenapa disebutkan 10 lembaga ini? Kenapa nggak kita biarkan terbuka seperti undang-undang yang ada di polisi? Sehingga tidak menimbulkan katakanlah debat, tidak menimbulkan katakanlah tidak mengundangkan artinya argumentasi yang berkembang di publik. Nah, kita juga dengar bahwa terakhir Panglima mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga itu bukan bentuk dual fungsi tapi multifungsi. Tapi saya pikir apapun lah namanya, semua warga negara tentu saja berhak berada dimanapun, sejauh memang itu untuk kepentingan negara kita, kepentingan nasional kita. Penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga saat ini tentu saja karena berdasarkan undang-undang perlu dibahas. Jadi terima kasih memang Bapak Ibu sekalian mengundang kami, memberikan kesempatan tentang apa yang menjadi pikiran kita terkait dengan penempatan ini. Nah, kebutuhan sumber daya manusia lebih kepada pengalaman empirik yang saya lihat tentu saja ada rencana percepatan dari pemerintah untuk memberdayakan TNI maupun Polri di berbagai posisi ini. Karena melihat bahwa jaringan atau network yang dimiliki TNI Polri itu sampai ke bawah. Kalau di TNI itu ada yang sampai ke Koramil, sampai ada Babinsa yang betul-betul menyentuh ke bawah. Beberapa kali kejadian contoh COVID-19, tidak mungkin upaya-upaya pemerintah bisa berjalan begitu cepat tanpa bantuan dari TNI Polri itu. Nah, semangat-semangat ini barangkali yang berkembang, yang ada di bawah. Lanjut slide-nya. Next gimana? Ini menurut saya hal-hal yang belum menjadi perhatian, penempatan prajurit TNI aktif, kemudian masa pensiun, peran TNI dalam MSP, modernisasi alutsista, dan kesejahteraan prajurit. Lanjut. Nah, saya akhirnya berpikir bahwa kejadian seperti sekarang ini seperti sejarah itu berulang kembali. History return itself. Pola analisis partisipasi militer itu untuk mengembangkan sejumlah metode
untuk mengklasifikasikan peran yang dimainkan oleh militer. Partisipasi militer itu dapat dipandang untuk menunjukkan variasi kuantitatif, kualitatif, dan sebagian besar analis dianggap sebagai multifungsi atau multidimensi yang melibatkan peran yang dimainkan sehubungan dengan pemilihan seksi kepala eksekutif dan bentuk partisipasi langsung personal militer dalam eksekutif. Ini sudah lama sekali teori ini, tapi saya mencoba lihat kembali mencari tentang teori dari yang dikembangkan oleh Kahneman ini. Ini banyak di awal-awal katakanlah sebelum munculnya reformasi, teori ini begitu banyak. Kemudian sebagian besar analis berpendapat bahwa partisipasi militer dalam pemerintahan mestinya dipahami dalam konteks pengembangan pemerintah sipil, supporting the civilian government. Jadi bukan cuman artinya mengaruhi, bukan cuma artinya bikin rusak, tapi dalam arti mendukung sama sekali. Jadi mekanismenya itu penempatan mereka justru sebagai akselerator diharapkan, mempercepat, menjadi dinamisator juga, bahwa penempatan mereka ini bukan untuk mengambil peluang dan katakanlah peluang pihak lain dalam hal ini. Tadi saya coba menyampaikan yang disampaikan pimpinan bahwa repotnya orang banyak di Indonesia ini kan banyak orang pintar, tapi lebih senang ngerujak pimpinan, mengujak pemerintah ketimbang memberikan masukan yang konstruktif atau yang membangun. Ini yang repot kita. Orang-orang bicara tentang penempatan nanti kembali demi fungsi penempatan ini akhirnya membuat katakanlah sipil kehilangan jabatan dan seterusnya. Ada beberapa faktor lanjut. Faktor keterlibatan militer dalam pemerintahan saya coba lihat. Ini dari kajian yang coba kita sampaikan bahwa pewujudan militer itu, penciptaan di militer itu lebih kepada munculnya rasa frustasi di kalangan TNI sendiri atau militer sendiri ketika pemerintah sipil itu enggan memberdayakan individu yang kapabel, yang kompeten untuk jabatan publik, untuk mengatur hidup orang banyak. Ya, saya menyatakan begini bahwa banyak katakanlah orang-orang yang mungkin hanya karena kuantitas dia punya suara sehingga dia menjabat tentu. Tidak kualitas yang ditempatkan. Kita muncul rasa frustasi. Kita nggak menyampaikan lagi mungkin kalau kata lebih jauh kita berkatakan muak, mungkin terlalu kasar, tapi kita tuh seperti putus asa melihat apa yang kita kerjakan. Berikanlah kami kesempatan untuk ada di situ, itu yang ada muncul. Kemudian juga ada perilaku politik komandan terpilih ya, misalnya mengatakan iya meskipun itu bertentangan gitu. Kenapa nggak kita iyakan saja, nggak kita ambil kesempatan itu buat orang lain gitu, yang memang lebih kompeten di situ. Kemudian juga bahwa periode politik militer itu, pengalaman politik militer di Prodi 66, Mei 66, Maret 66 hingga Mei 98 itu generasi militer yang ada saat sekarang masih berpikir itu. Cuman ada juga kecenderungan yang generasi muda lebih baru memilih tempat posisi berdasarkan pesanan. Menurut saya mesti dikembalikan dari secara attitude, dari secara misalnya katakanlah psikologis, bisa berpikir lebih logik lah mestinya TNI yang ada di situ. Nah, faktor kedua menurut saya adalah kelemahan lembaga pemerintah dan politik sipil. Ya. Dapat dikaitkan dengan dua alasan ini yang coba kita kembangkan, bahwa penyebab langsung dari kelemahan sistem politik adalah perubahan mendadak di tahun awal 2000-an, yaitu dari sistem presidensial gaya Amerika muncul ke sistem parlemen ya. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, yang memungkinkan akhirnya banyak partai, menimbulkan persaingan jika bukan disebut katakanlah pertikaian yang terus-menerus antar partai, yaitu ada sandera. Nggak mungkin seseorang bisa menjadi calon kepala daerah kalau nggak ada suara. Nggak mungkin katakanlah seseorang bisa menjadi kepala daerah kalau tidak mengakomodasi kepentingan tertentu. Sebetulnya isu-isu ini atau bentuk ini itu berkembang di masyarakat. Saya percaya bahwa masyarakat Indonesia itu pintar. Meskipun ada ahli yang mengatakan IQ orang Indonesia itu cuma 75. Kalau 75 kan lebih pintar dari monyet sedikit. Saya tidak setuju. Orang Indonesia banyak pintar-pintar kok. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bukan luar biasa pintarnya. Nggak main-main gitu. Jadi menurut saya jangan dibiarkan katakanlah pertikaian ini berkembang terus, yang menyebabkan akhirnya kita justru terkungkung atau terkooptasi dengan hal yang tidak yang tidak positif, yang tidak produktif dalam hal ini.
Coba kita lihat ini, hasil survei Litbang Kompas di 2024 itu. Itu dilihatkan tuh yang setuju 41%, yang tidak setuju 40%. Tapi nggak disebutkan ditelitinya di mana. Ada generasi Z benar, generasi Y benar dan seterusnya. Tapi di mana? Apakah cuma di perkotaan atau ada di pedesaan? Bisa jadi justru yang setuju itu lebih dari 41,1%. Melihat tadi dari bagaimana orang melihat pentingnya meminta katakanlah militer masuk ke jabatan-jabatan tertentu itu. Jadi yang sangat setuju ada 5,6, yang tidak, yang sangat sudah 9 sekian. Karena nggak lihat pangsa katakanlah pollingnya di mana, di perkotaan kah, di pedesaan kah, atau di kota pun mesti kategorinya metropolitan kah, atau barangkali di provinsi mana tidak. Karena setiap provinsi tentu akan berbeda, termasuk juga tingkat pendidikan akan berbeda di dalam opininya mendukung atau tidak. Nah ini lihat contoh lagi, bagaimana menurut saya munafik juga kita. Kita katakan nggak setuju militer terlibat di dalam berbagai kehidupan sehari-hari, tapi orang-orang ormas-ormas berseragam ala militer. Coba slide berikutnya. Tuh lihat tuh, ada pangkatnya, ada beret merah dengan bintang 2 apa segala macam. Orang-orang yang menjadi tentara memerlukan latihan yang nggak sebentar, mesti latihan dasar 4 tahun, kemudian ada pendidikan khusus lanjutan perwira 2 kali, Suslapa 1, Suslapa 2, ada sesko, ada juga Lemhanas bisa sampai ke situ. Ini mereka tiba-tiba dengan semua atribut itu bergolak militer. Tapi tiba-tiba ada muncul berita antagonis bahwa mereka nggak setuju militer ada di pemerintahan. Sementara mereka bermain di situ. Kalau saya personal berpikir orang-orang seperti ormas ini kita tumpah saja. Nggak boleh berpakaian militer. Coba sama orang ormas tiba-tiba menggunakan pakai katakanlah atribut dia sebagai anggota DPR. Kan kita nggak terima. Orang DPR begitu susah melaksanakan kampanye berbagai katakanlah kegiatan tiba-tiba mereka menggunakan atribut itu. Jadi menurut saya ini baru terjadi setelah reformasi kejadian begini. Terlalu bebas orang berbicara tentang demokrasi. Padahal di dalam demokrasi itu hak orang ada orang lain. Tapi kita melihat sekarang begitu banyak orang yang melawan arus di dalam berlalu lintas, nyebrang 3 lagi di jalan zebra cross dan segala macam. Kalau dulu saya masih ingat pada saat kita masih tahun 70-an itu, begitu kita berdiri di zebra cross, kendaraan langsung berhenti memberi kita kesempatan untuk menyeberang. Sekarang enggak. Udah berjalan di zebra cross pun mereka bikin kencang mau nabrak kita. Begitu mundur sebetulnya budaya kita terkait dengan masalah hal ini. Orang terlalu banyak belajar dari di sosmed, terlalu banyak belajar dari katakanlah internet yang menyebabkan akhirnya orang tidak bisa lagi memilih menentukan mana yang pantas untuk menjadi budaya di negara ini atau mana yang bisa diterapkan dimanfaatkan di negara ini. Berikutnya lihat, ada demo tentang Indonesia gelap. Ini kan kontradiktif. Ada 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang menjadi perhatian saya mereka bicara tentang menolak dui fungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dui fungsi. Di dalam 7 poin itu, 1 poin menyangkut tentang dui fungsi ini pesanan. Bukan murni pure dari mahasiswanya. Kenapa mereka berpikir tentang itu? Kalau sekarang ada pemerintah yang ada kebetulan presidennya mantan militer seorang jenderal. Tadi ada pesanan. Kembali ke tadi yang menyampaikan bahwa terlalu banyak orang pintar di negeri ini akhirnya ribut, argumentasi, kemudian berbagai debat publik terkait dengan itu. Yang akhirnya membuat kita kehabisan energi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Negeri kita nggak berubah untuk lebih maju. Saya cuman mengatakan menyitir, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering yang namanya ke Vietnam. 10 tahun yang lalu Vietnam nggak ada apa-apa, tapi tahun sekarang coba lihat, Vietnam sudah bisa dikatakan sejajar dengan kita. 5 tahun lagi kita akan ketinggalan dengan Vietnam. Sekarang Vietnam sudah masuk kendaraan listriknya ke Indonesia, Finfast sudah masuk. Kemudian belum lagi mereka mengembangkan teknologi yang namanya solar cell, bukan lagi dari matahari, tapi dengan cahaya bulan. Kita belum tersentuh sama sekali. Apa yang nggak kita punya? Kita punya semua. Potensi kita punya semua. Orang pintar punya semua. Tapi kita alihkan perhatian kita dengan berbagai debat yang nggak konstruktif sama sekali. Lanjut. Nah ini faktor pendorong keterlibatan militer dalam politik.
Saya mengambil teori yang disampaikan Pak Muhtar maupun Salim Said bilang satu, bahwa keterlibatan militer dalam politik itu disebabkan lemahnya pemerintah sipil maupun politik, institusi politik. Kemudian adanya perilaku pimpinan politik, ya, political behavior dari komandan-komandan militer yang terpilih. Dan ketiga adalah inkonsistensi, ya, pimpinan politik, ya, statementnya maupun praktik politiknya yang akhirnya mendorong rakyat banyak, society meminta militer terlibat di dalam politik. Jadi munculnya ketidakpercayaan. Nah, tapi sekarang berubah lagi, ketidakpercayaan itu seakan-akan militer yang ingin ikut di situ. Ini menurut saya menjadi katakanlah perlu debat yang lebih jauh terkait dengan ini. Ini yang beberapa catatan yang menurut saya yang perlu disampaikan terkait dengan itu. Saya mencoba melihat seperti sejarah yang berulang kembali. Lanjut berikutnya. Nah, undang-undang yang mengatur TNI, penempatan TNI itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang tentu ini tertuang di dalam pasal 20 yang berbunyi disebutkan situ jabatan ASN diisi oleh SN, jabatan ASN tertentu dapat diisi dari TNI dan Kepolisian Negara. Nah, pengisian jabatan ASN ini berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian. Dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara. Jadi ada undang-undangnya. Kalau sekarang orang ribut tentang itu, apalagi yang menjadi landasan kita kalau bukan landasan hukum? Bukankah negara kita negara hukum? Ya, ada persoalan yang paling penting saat ini bagi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan hukum tentang oligarki dan segala macam. Saya tidak berdebat dalam hal itu. Nah, di PP nomor 39 tahun 2010 itu pada pasal 21 ayat 3 bahwa prajurit KRI yang selesai menjalankan masa ikatan dinas pertama, itu kalau perwira itu 10 tahun pertama. Kalau misalnya bintara pertama itu 7 tahun pertama. Tidak menganjurkan berhenti, itu pada saat kita masuk itu ada dokumen kita setuju atau tidak, bersedia ditempatkan di mana saja, kemudian sama 10 tahun nggak boleh keluar, 7 tahun nggak boleh keluar. Nah, di sini dianggap dilanjutkan ikatan dinas lanjutan, ikatan dinas lanjutan. Nah, saya berpikir bahwa jangan otomatis. Karena banyak teman saya yang sekarang bintang 3 itu kapten itu udah pengen berhenti. 10 tahun, 9 tahun dia menjadi tentara ingin berhenti. Ingin mundur. Nah, jadi menurut saya dia ada evaluasi, ada 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Akan kelihatan dia efektif atau tidak. Dia bermanfaat atau tidak. Kalau cuma pangkat tinggi-tinggi aja, kemudian nggak ada manfaatnya untuk institusi, nggak ada manfaat untuk negara, untuk apa? Karena jadi tentara itu bukan untuk jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha atau segala macam. Buat mengabdi. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan selama ini di TNI. Jadi kalau katakanlah yang bersangkutan memang capable, dia mengeligible dalam jabatan itu, sehat, kemudian rohaninya sehat, psikologisnya bagus, dia bisa sampai 60 tahun. Ya, kalau katakanlah perwira tinggi tertentu bisa saja lanjut lebih, tergantung kebutuhan negara ini. Yang selama ini seperti berlangsung baik di Inggris maupun di Amerika. Karena kebetulan kiblat kita kan banyak ke Amerika. Kalau iya, ya negeri ini memang harus lebih maju lah dengan semua potensi yang ada, orang banyak, kekayaannya, termasuk juga dengan semua kepintaran-kepintaran yang ada, kita mesti berlihat ke situ, bukan mundur kita saat ini. Kemudian saya juga berpikir bahwa perlunya seleksi kompetensi, ya, bagi perwira atau TNI yang pegang jabatan sipil, bukan karena kedekatan politis. Kan banyak banget tuh yang tiba-tiba yang nggak pantas tiba-tiba dia menjadi kepala staf, yang kurang bagus tiba-tiba menjadi panglima, makanya banyak ribut. Atau barangkali di polisi tiba-tiba jadi kapolres atau jadi kapolri atau kapolda gitu, rame. Kalau katakanlah misalnya nggak ada seleksi kompetensi itu, buat apa yang ada bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini sebagai wakil rakyat, kan menjadi kepanjangan tangan kita untuk menyatakan bahwa sisi A pantas atau tidak. Yang repotnya kadang-kadang juga ada ya personal tertentu mendekati individu tertentu biarkan promosi meskipun banyak pelanggaran. Bayangkan aja ada jenderal yang kerjanya macam-macam, yang korupsi, nambah istri, segala macam, tapi dia bintang 3. Nggak layak, personal menurut saya nggak penting. Tapi kenyataannya begitu. Mesti kita geser yang bersangkutan dari posisinya.
Kemudian menurut saya menyangkut tentang kesejahteraan prajurit ini, prajurit terutama prajurit Bintara Tamtama jangan dilarang berbisnis. Apa sih bisnis mereka? Mantan anggota saya, sersan, begitu pensiun dia bisnisnya bakso karena dia nggak punya kerjaan. Selama dia bertugas dia nggak punya kerjaan. Sementara gajinya pada saat dia pensiun kan tinggal 70% dari gaji pokok. Jenderal saja pensiun bintang 4 hanya dapat 5,2 juta. Jenderal bintang 4 begitu pensiun dapat 5,2 juta. Gimana cerita? Sementara kalau dia tidak pernah naluri bisnisnya dikembangkan, makan apa? Sekarang teman-teman saya ada yang bintang 3 dan bintang 4, anak-anaknya masih kecil, begitu pensiun bingung. Mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Dicoba masuk ke administrasi, misalkan administrasi publik, katakanlah komisaris, dia nggak bisa apa, nggak ngerti, dia nggak punya bekal. Keinginan tentara sekarang untuk kuliah itu kan baru belakangan ini aja. Yang tiba-tiba ada jadi profesor, tiba-tiba jadi doktor, kan belakangan ini aja ada tuntutan. Sebelum nggak ada, sebelumnya nggak berpikir. Mereka berpikir untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, kalau mereka bisa naik pangkat. Ironis sebetulnya, bahwa nuansa militer kita dorong untuk menjadi lebih terpelajar itu penting. Tapi repotnya juga ada omongan, saya nggak butuh orang penting, yang butuh orang loyal. Saya bingung, loyal itu seperti apa? Sangat ngambang arti tentang loyalitas itu. Loyalitas itu yang mana sebetulnya? Apa yang bersangkutan tidak ada ancaman pembunuhan atau tidak ada berkaitan pada negara yang loyal? Apa yang dimaksud loyal? Yang saya berpikir adalah bagaimana kita mengembangkan kepintaran personal ini untuk kepentingan nasional kita, nasional interest kita tadi itu. Menjaga kedaulatan bangsa kita, bahwa bangsa kita besar, bangsa yang kaya, menjaga keutuhan wilayah kita, jangan dijual pasirnya, jangan di luar kayunya untuk menimbulkan bencana. Kemudian bagaimana rakyatnya selamat, sejahtera, mestinya itu yang ada di pikiran mereka, bukan lagi berpikir bagaimana cara bisa mereka hidup karena nggak punya duit. Nah ini kira-kira nih berikutnya, ini dari teori O'Hanlon tentang berbagai bidang katakanlah ilmu pengetahuan yang mestinya dimanfaatkan oleh militer. Yang ada yang menyangkut tentang artificial intelligence, ada juga menyangkut tentang masalah computer science, internet of things dan segala macam. Ini mesti dikuasai oleh militer kita ini. Bahwa tentang NTS, non-traditional security threat itu, kalau sekarang kita katakanlah tahun-tahun belakangan ini baru bicarakan, negara lain seperti Singapura dia bicara tentang NTS itu 15 tahun yang lalu. Amerika apalagi sudah 20 lebih mereka bicara itu. Apakah kita akan terus ketinggalan untuk melihat perkembangan itu? Mari kita lihat. Bagaimana dengan cyber? Kita punya cyber banyak. Tapi kemampuannya seperti apa? Banyak juga dalam artian katakanlah teori-teori menyangkut tentang kemampuan cyber itu dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Tidak untuk membuat katakanlah kemampuan institusinya jadi meningkat. Saya berpikir bahwa semua itu kita mesti berdayakan. Banyak peluang. Tapi jangan sampai yang cuma yang disorot yang ada di Bulog sana, TNI, yang ada barangkali di katakanlah di posisi ses, sekretaris presiden di menteri. Itu cuma masalah kecil, lebih penting lagi yang urusan yang lain lah pada masalah itu. Jadi menurut saya, siapapun berhak untuk menempati jabatan tertentu tidak dihadang oleh berbagai ketentuan-ketentuan yang justru membuat kita rugi. Lanjut. Nah ini rasio belanja negara kita di negara 20. Indonesia itu nomor berapa? Nomor 16 dari 18. Kita lebih tinggi dari Meksiko dan Argentina. Lainnya kita ketinggalan. Begitu rendah kita. Hanya 0, berapa di sini? 0,7 kalau sekarang 0,8. 0,8 itu berapa? Hanya sekitar antara 130 sampai 140 triliun. Yang lebih dari untuk anunya aja, overheadnya aja, untuk belanja pegawainya aja, itu lebih dari 50%, ada 77 triliun sekian. Nah perbanding anggaran pertahanan negara ASEAN ini, Singapura paling tinggi, PDB-nya 3,3. Hampir seperti Jepang yang flat 4%. Itu dari APBN-nya 18%. Kalau Indonesia 4,1. Saya pikir kemarin sekitar 4,9, sekitar 4,1. Rendah sekali. Hanya 0,8, nggak sampai 1%. Bahkan, lanjut lagi. Nah ini modernisasi alat alutsista yang perlu dipercepat untuk penuhi target MF. Kalau kemarin pemerintah memesan yang namanya Rafale, sebanyak 42, kemudian ada juga pesawat angkut C-130, J-130, kakak adiknya Hercules,
kemudian kapal selam, segala macam. Bayangkan aja, saya tidak berhak untuk bicara lebih jauh terkait dengan masalah kemampuan alutsista kita ini, tapi menyedihkan. Kalau sebuah kapal selam minimal torpedonya 8, kita nggak punya torpedo yang katakanlah untuk bekal pokoknya itu 8, kemudian untuk cadangannya 8, artinya satu kapal selam 16. Tinggal tanya Bapak Ibu, tinggal tanya ke Kasal sana, punya nggak satu kapal selam kita 18 rudal torpedo itu? Nggak punya kita. Kemudian berapa persen kesiapan tempur angkatan laut kita, angkatan udara kita? Kecil banget, nggak sampai 3%, berkisar 1-2%, jauh. Jadi kalau misalnya Global Power System mengatakan bahwa Indonesia kemampuannya sekitar 10% di dunia, bullshit, omong kosong. Nggak ada seperti itu kemampuan militer kita. Nah, ini alutsista angkatan darat, alutsista angkatan laut, alutsista angkatan udara. Lanjut. Nah, terus angkatan laut, angkatan udara, lanjut lagi. Nah, ini anggaran Kementerian Pertahanan 2024 terbesar untuk manajemen, sekitar 77,5 T. Kita ada 139,27 yang ada. Bayangkan aja, lebih dari 50% itu buat katakanlah manajemen untuk belanja pegawai. Apa yang bisa kita manfaatkan cuma dengan kurang dari 50%? Mau beli senjata baru gimana? Kalau satu pesawat tempur Raja Fighting yang high teknologi itu lebih dari 250 juta dolar. Betul. Lanjut lagi. Nah, alutsista itu teknologinya tinggi. Masa tiba dan si operasional itu antara 4 sampai 5 tahun. Jadi mulai kita pesan, hari ini kita pesan, 4 tahun kemudian atau 4,5 tahun kemudian datang ke negeri ini. Jadi bukan kayak kita beli goreng pisang, kita pesan sekarang nanti dapat 1 jam lagi paling lambat. Ini enggak, 4,5 tahun sampai 5 tahun. Makanya pemerintah membeli interim, senjata untuk backup. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa pesawatnya bekas, kenapa kapalnya bekas? Itu buat cuman backup doang, sambil menunggu katakanlah pesawat yang kita pesan datang, atau kapal yang kita pesan datang. Orang juga ribut tentang AUKUS, Australia bakal memiliki katakanlah kapal selam nuklir. Itu datangnya nanti 2035, bukan sekarang. Meskipun katakanlah pada saat itu Wamenlu mengatakan ke pihak keutusan khususnya Australia tentang peran mereka tuh, kita mengatakan syukurlah Anda menciptakan 1% aja enggak. Jadi kalau bicara tentang ini masih jauh kita. 1% aja enggak. Jadi kalau bicara tentang ini masih jauh kita. Demikian barangkali pimpinan apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Kita siap berdiskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viliria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.